Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita semua berada. Mari mempersiapkan diri kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023, dari Injil Matius pasal 16, ayat 1 sampai ayat 4. Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup kami dan mensyukuri segala yang Engkau nyatakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah sedia membaca firman-Mu, kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami boleh memahami dan boleh melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 16, ayat 1 sampai 4, berbunyi demikian. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema pertanyaan jebakan. Mengawali renungan kita di pagi hari ini dari Bukit Sion Makale, ingin saya bertanya kepada masing-masing kita, pendengar renungan pagi pada saat ini, apakah pernah kita mengalami seseorang bertanya kepada kita, namun sesungguhnya kita merasakan dan kita tahu jika pertanyaan yang ditujukan atau disampaikan kepada kita adalah pertanyaan untuk menjebak, atau dalam bahasa Alkitabnya, untuk mencobai, untuk melihat, untuk mengetes seperti apa kita, bagaimana kita. Ini menarik, seolah-olah bertanya dalam ketulusan, seolah-olah bertanya berdasar ketidaktahuan. Tapi di balik pertanyaan itu, ada maksud-maksud tertentu untuk menjebak, untuk mencobai. Dan hal ini nampak dalam bacaan kita pada saat ini. Orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus, menjumpai Yesus, seolah-olah memang mereka butuh Yesus, rindu Yesus, seolah-olah mau bertanya karena mereka tidak tahu dan bertanya pada Yesus. Namun sebenarnya mereka bertanya bukan karena tidak tahu, bukan karena memang pada dasarnya mereka butuh informasi itu dari Yesus, tetapi mereka bertanya untuk mencobai Yesus. Apakah pertanyaan mereka? Apakah pertanyaan dari orang-orang Farisi dan Saduki kepada Yesus? Orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus untuk meminta Yesus supaya Yesus memperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan Saduki, memperlihatkan suatu tanda dari sorga
kepada mereka, seolah-olah mereka mau mempertanyakan, apakah benar Yesus berasal dari surga? Apakah benar Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Apakah benar segala kuasa ada pada Yesus? Dan karena itu, mereka bertanya, dan di balik pertanyaan ada sesuatu yang tersimpan yang merupakan niat jahat dari orang-orang ini. Ini mengerikan tentunya, seolah-olah tidak tahu, tapi terkandung niat yang tidak baik. Orang-orang ini mau membandingkan tentang kuasa Yesus dan kuasa beberapa nabi dalam sejarah Perjanjian Lama. Katakanlah Nabi Elia yang berkuasa mendatangkan api dan menghanguskan nabi-nabi palsu. Dan mereka mau membandingkan kuasa itu pada diri Yesus, agar Yesus dalam pertanyaan tersebut membuktikan pada mereka siapa sesungguhnya Yesus. Mata mereka sulit untuk melihat, telinga mereka sulit untuk mendengar segala mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Bukankah ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, mereka melihat, mereka menyaksikan? Bukankah dengan berbagai tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka selalu ada dan menyaksikan semua itu? Namun ternyata, segala yang dilakukan Yesus tidak bermakna bagi mereka. Karena mereka hanya mau menantikan segala hal yang tidak benar di dalam Yesus. Dan karena itulah mereka terus mencoba Yesus dan melawan Yesus dengan segala perkara yang Yesus telah lakukan. Mereka bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjawab juga dengan tanda, dengan keadaan hari, keadaan cuaca. Dan Yesus mengatakan pada mereka bahwa mereka bisa membedakan keadaan langit. Tetapi ternyata untuk melihat dan membaca tanda zaman, mereka tidak mampu. Ketidakmampuan mereka bukan karena memang mereka tidak mampu. Karena niat jahat itulah yang membuat mereka tidak mampu. Niat buruk itulah yang membuat mereka tidak mampu. Pikiran negatif itulah yang membuat mereka tidak mampu. Dan ketidakpercayaan kepada diri Yesus yang membuat mereka tidak mampu. Ini sangat menarik. Menarik untuk kita lihat dengan iman. Bahwa ternyata ketika kita tidak melakukan sesuatu dengan ketulusan, tidak timbul dari hati kita. Karena memang pada dasarnya kita tidak tahu. Maka hal itu pun juga akan kembali pada diri kita. Yesus justru menilai secara tidak baik apa yang mereka lakukan. Di ayat 4 jelas dikatakan mereka jahat. Mereka tidak setia, menuntut untuk diperlihatkan suatu tanda. Tetapi ternyata menurut bacaan ini, cukuplah dengan tanda Yunus. Tanda Yunus yang seperti apa? Tanda Yunus yang bagaimana? Bukankah dalam kisah Yunus kita tahu, Yunus ada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Maka demikianlah Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini satu tanda yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan ini, itu cukuplah. Tentu cukup untuk melihat siapa diri mereka. Untuk tahu dan menyadari dengan iman siapakah yang ada di hadapan mereka dan siapa yang mereka tanyai. Adalah Yesus
Sang Juru Selamat. Kita belajar untuk memahami, kita belajar untuk mengerti arti segala hal yang dilakukan oleh Yesus dalam dunia ini. Arti segala sesuatu yang Yesus telah lakukan di dalam dunia ini, agar dalam seluruh kehidupan yang Tuhan boleh perkenankan kita alami dan kita jalani, kita melihat dengan iman, bukan dengan melihat secara intelektual, secara kemampuan, segala hal dalam diri Yesus berdasarkan cara pandang kita. Alkitab berbicara tentang bukti jikalau Yesus adalah utusan Allah. Yohanes 7 ayat 16-18 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kita tahu dari bacaan ini jelas Yesus adalah utusan Allah. Maka pertanyaan kembali kepada kita bahwa, adakah di antara kita pendengar renungan pagi pada saat ini masih ragu akan iman kita kepada Yesus Kristus? Ataukah masih membutuhkan bukti bahwa benar Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat dalam seluruh kehidupan kita? Dengan iman kita mesti percaya kepadanya. Alkitab bercerita tentang Yesus Kristus. Mestinya dengan kesaksian Alkitab, cukuplah bagi kita untuk memahami dan mengetahui serta mengimani Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan kita. Mari beriman kepadanya. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung jebakan. Beriman kepada Yesus menuntut ketulusan dari diri setiap orang. Beriman kepada Yesus menuntut ketekunan dari setiap orang. Beriman kepada Yesus menuntut untuk keyakinan dan berserah sepenuhnya kepadanya, mengandalkan kuasanya, dan menyampaikan kepada semua orang tentang kuasanya, tentang Injil kebenarannya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, dengan kuasa-Mu lah kami boleh menjalani hidup ini. Dengan kuasa-Mu lah kami boleh berdiri pada saat ini menjalani hidup ini. Dan karena itu ajari kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Berkatilah firman yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menyempurnakannya dan memantapkan kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Baru saja kami belajar dari firman-Mu. Pertanyaan dari orang-orang Farisi dan Saduki kepada Yesus Kristus yang merupakan pertanyaan untuk mencoba Yesus. Kiranya semuanya dihindarkan dari hidup kami Tuhan, dan kami hidup kudus di hadapan-Mu. Belajar untuk mempercayai-Mu dalam seluruh kehidupan kami, mengandalkan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan menyerahkan hidup dan mati kami hanya kepada-Mu saja. Lewat firman-Mu ini, kami makin diteguhkan, kami makin dikokohkan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa untuk segala aktivitas yang akan kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Baik kami sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai usahawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat, sebagai pelayan di tengah-tengah dunia pendidikan, atau dimanapun Engkau perkenankan kami Tuhan, atau sebagai pimpinan,
sebagai bawahan, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat. Kiranya Tuhan terus menolong dan menopang seluruh kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami dipeliharakan oleh-Mu Tuhan. Berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menyembuhkan. Berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Kekuatan dan penghiburan dari-Mu kiranya dinyatakan. Berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang berseru kepadamu oleh karena pergumulan kehidupan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menguatkan menghadapi semuanya itu. Kiranya kasih dan setia-Mu menyertai bangsa dan negara kami. Kiranya kasih dan setia-Mu menyertai pemerintah kami. Sehingga ya Tuhan, damai sejahtera-Mu kami nikmati di dalam dunia ini, dalam seluruh kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ini. Berseru kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.